Hai anak-anak kelas 3C. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Untuk yang lihat videonya malam pasti harus selamat malam ya. Di video kali ini Ibu Vina mau berbagi pembahasan soal yang tadi pagi Ibu Vina berikan kepada kalian. Pembahasannya Ibu jelaskan satu persatu setiap soalnya, oke? Jadi ikutin videonya dan nonton videonya sampai selesai, oke? Check it out. Baik anak-anak, Ibu akan membahas soal yang tadi Ibu berikan ya. Yang nomor 1 dari muatan bahasa Indonesia. Nih, Ibu pakai buku ini. Bu Pena. Nomor 1, berikut tanaman yang berkembang biak dengan umbi sesuai teks di atas adalah. Jadi lihatnya di bacaan ya. Jawaban yang benar nomor 1 adalah C, yaitu kentang. Nomor 2, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah. Jawabannya bawang merah. Bawang bombay, tuh, bawang merah, bawang bombay yang dia berlapis-lapis. Yang ketiga, makna umbi berdasarkan teks di atas adalah. Umbi merupakan bagian tubuh tumbuhan yang mengalami perubahan fungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nomor 4, masih dalam muatan bahasa Indonesia. Tuliskan makna dari kata-kata berikut. Yang A, biji. Biji adalah bakal biji dari tumbuhan berbunga yang telah masak atau perkembangbiakan tumbuhan dengan cara biji. Jadi boleh di antara kedua itu ya. Nah, contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah mangga, kacang hijau, dan lain-lain. Bagian B-nya masih nomor 4, yaitu tunas. Tunas adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas. Contohnya itu bambu, pohon pisang, tebu, itu pakai cara tunas. Kemudian yang C, umbi lapis adalah salah satu jenis perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi. Kalau dengan cara umbi kan ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, kayak gitu ya. Nah, kalau umbi lapis itu adalah salah satu jenis perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi, contohnya bawang. Nah, umbi batang juga sama kayak umbi lapis, salah satu jenis perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi, tapi dia di batang. Contohnya itu kentang. Ya. Sedangkan kalau akar itu dia di akarnya kayak singkong. Nomor 5. Apa perbedaan perkembangbiakan alami dan buatan? Perbedaannya anak-anak, kalau yang alami perkembangbiakannya itu tanpa bantuan manusia, jadi secara alami. Nah, sedangkan perkembangbiakan buatan itu dibantu oleh manusia, misalnya cangkok, stek, dan lain-lain itu perkembangbiakan buatan. Kita masuk ke muatan SBDP.
Nomor 1, teknik memotong benda menjadi beberapa bagian disebut teknik potong lah. Sudah jelas-jelas disebutnya teknik memotong, berarti ya teknik potong. Oke. Nomor 2, bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat karya seni dengan teknik potong disebut, ini maksudnya bahan alamnya ya, bukan pengertiannya ya. Ini salah nih mestinya pertanyaannya, bukan pakai disebut. Ya, itu adalah daun. Tuh bahan alamnya itu daun. Daun kan bisa dipotong-potong tuh. Cangkang telur. Seperti itu. Kalau biji kan nggak bisa dipotong. Kacang hijau nggak bisa dipotong ya. Susah dipotongnya. Jadi contohnya itu daun, cangkang telur, dan lain-lain. Yang nomor 3, contoh karya seni rupa 2 dimensi adalah, jawabannya adalah lukisan. Kayak gambar gitu, kayak foto-foto di dinding, lukisan-lukisan itu 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensi itu kayak ukiran-ukiran patung, itu 3 dimensi. Yang keempat, mosaik dapat dibuat menggunakan teknik, ada 3, yaitu teknik potong, lipat, dan sambung. Nomor 5, masih muatan SBDP. Tuliskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya mosaik di samping. Nah, ini gambarnya agak kurang jelas ya. Jadi jawabannya boleh biji-bijian saja boleh. Boleh juga kacang hijau, kacang kedelai. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, muatan matematika. Nomor 1. Hasil pembagian berikut yang benar adalah, nah, dari ketiga pembagian ini di soal ini, jawabannya yang sangat benar tidak ada. Tetapi ada jawaban yang mendekati, ya. Nih, misalnya yang A. Yang A itu kan 216 dibagi 2, itu harusnya 108, tapi di sini ditulisnya 106. Itu beda 2 angka ya. Nah, kemudian yang B, 248 dibagi 4 itu seharusnya 62. Di sini jawabannya 71, jauh banget. Yang C, 370 dibagi 5 itu seharusnya 74. Di sini ditulisnya 75. Cuma beda 1 angka. Jadi jawaban yang mendekati adalah C, ya. Jawabannya yang benar adalah C. Nomor 1. Sekarang nomor 2. 84 dibagi 2 sama dengan, gampang ya, 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Jadi 84 dibagi 2 adalah 42. Jawabannya adalah B, 42. Yang nomor 3, hasil dari 472 dibagi 8 sama dengan berapa anak-anak? Jawabannya adalah 59. Itu kalau singkatnya ya. Kalau cari pakai kalkulator di HP. Nah, yang nomor 4 pakai cara. Tentukan hasil pembagian bilangan-bilangan berikut dengan cara bersusun. Nah, Ibu sudah bikin nih cara bersusunnya. Tapi Ibu hanya bikin yang bagian A saja ya. 486 dibagi 6. Yang sisanya kalian coba-coba sendiri di rumah ya, di kertas lembar. Boleh. Boleh juga tidak dikerjakan. Ibu tidak terlalu memaksakan ya. Kelihatan gak sih? Aduh, gak kelihatan ya. Silau kumaha ya. Gak kelihatan.
Ininya nggak kelihatan, harus di papan tulis kayaknya nih. Oh, nanti ibu bikin videonya aja ya. Ya, kita lanjut ya anak-anak. Ini jawaban nomor 4. Ibu sudah tulis. Kalian susun seperti ini. 486 dibagi 6. Berkurung ya. Pembagian berkurung. Nah, caranya, sebelum masuk ke caranya, kalian harus punya perkalian 6 dulu. Dari perkalian 1 sampai 10. 1 kali 6 berapa, 2 kali 6 berapa, seperti itu. Kalian cari yang hasilnya 48. Nah, kan ini 486. Nah, kalian cari yang hasilnya 48. 48 dibagi 6 berapa? Nah, ini dia. Perkalian 8 dikali 6 sama dengan 48. 48 dibagi 6 itu 8. Nah, kalian tinggal 48 dibagi 6, 8. Berarti tulis 8 di atas. Kemudian 8 dikali 6 itu 48. Ya, nah kemudian dikurangi. Nih, ada caranya. Kemudian dikurangi. Ini kan 0 nih, kosong. Nah, 6-nya diturunkan. Nah, ini dibagi lagi. 6 dibagi 6 itu 1. Hasilnya tulis di sini 1. 1 dikali 6 hasilnya 6. Dikurangi lagi, 6 dikurang 6 hasilnya 0. Nah, hasilnya dari 486 dibagi 6 adalah 81. Ya. Siapa yang hasilnya betul? Oke, sekarang lanjut muatan PPKN ya anak-anak. Nomor 1, manusia disebut makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Itu aja jawabannya. Nomor 2, manfaat sikap kerjasama saat melakukan piket di kelas adalah pekerjaan menjadi ringan, terus pekerjaan cepat selesai. Ya, seperti itu manfaatnya. Nomor 3, contoh kerjasama di lingkungan rumah. Nah, contohnya itu misalnya kerja bakti bersama keluarga membersihkan pekarangan rumah. Ada lagi kedua contohnya membereskan mainan bersama adik. Nah, di antara kamu anak-anak kelas 3C, ada yang suka membereskan mainan bersama adik-adiknya? Yang B, contoh kerjasama di lingkungan sekolah adalah ya piket sekolah, piket kelas. Piket kelas itu contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Selain piket kelas, ada juga kerja bakti membersihkan sekolah. Ya, antara kerja baktinya antara siswa, guru, dan petugas sekolah. Yang nomor 4, apa yang terjadi jika tidak bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok? Jelaskan. Nah, jawabannya hasilnya itu pasti akan berbeda jika tidak bekerja sama. Kemudian, sedangkan dalam tugas kelompok kita harus menyamakan persepsi atau harus satu suara. Yang namanya kerja kelompok itu hasilnya itu harus sama semua, jangan berbeda-beda satu dengan yang lainnya padahal satu kelompok ya. Nomor 5, apakah kerjasama merupakan salah satu wujud sikap menghargai keberagaman? Jelaskan jawabanmu. Yang kelima, jawabannya itu iya. Karena di dalam kerjasama akan terwujud rasa persaudaraan yang kuat meskipun kita itu berbeda suku dan agamanya. Ya. Oke, demikian video pembahasan soal yang tadi pagi Ibu berikan ya. Kalian cocokkan jawaban kalian dengan jawaban Ibu.
supaya bisa belajar di rumah untuk menghadapi penilaian akhir semester. Dadah! Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan subscribe-nya. Oke. Mwah.